Oke guys, ketemu lagi di sini ya. Mungkin udah pada nungguin nih video breakdown setup ya. Oke, langsung aja kita masuk ke real chartnya. Let's go. Di sini kita udah masuk ya untuk di real chartnya. Di sini ya, trade saya di hari ini itu di per AUD USD ya. Di hari ini tuh saya udah ada 3 trade ya, di USD JPY dan AUD USD. Ini ada 2 trade ya yang saya akan jadikan breakdown setup di sini, yaitu trade yang di AUD USD ya. Nanti mungkin bisa lihat dari trade-nya itu seperti apa. Tapi mungkin untuk teman-teman yang ada di private community mungkin udah pada tahu ya, karena tadi emang saya share juga untuk setup dari entry AUD USD di trade hari ini ya. Jadi ya langsung aja kita lihat di sini untuk trade-nya itu seperti apa ya, bakal saya jelasin. Nah, di sini ya kita lihat ya, kemarin itu ya dia sangat strong bearish banget di sini ya. Dia benar-benar turun ya. Terus kita lihat di sini tadi kemarin ya, di sini kemarin malam posisinya dia ngambil liquidity ya. Di sini kita lihat, di sini ada liquidity sweep ya. Dia membentuk liquidity di sini ya, atau dia ngambil liquidity yang artinya berarti kalau kita kembali ke market structure ya, dari sini di sini ada lower low ya. Di sini ada lower low, di sini ada lower high, di sini ada lower low. Karena low yang di sini lebih rendah dari low sebelumnya, yang artinya berarti high yang ada di sini itu sebagai strong high ya. High ini sebagai strong high-nya ya. Ataupun misal teman-teman pakai dari internalnya seperti ini. Ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini jadi inducement-nya ya. Setelah after dia ngambil inducement ya, harga turun lagi ke bawah, break lower low sebelumnya ya. Di sini jadi sebagai valid market structure shift-nya ya, yang kita lihat dari struktur. Nah, jadi di sini sebagai tadi change of character ataupun MSS-nya ya. Kita tandain dulu untuk di sini sebagai area MSS ya. Nah, di sini kita udah ada konfirmasi ya, bahwa bahwasannya ya mungkin masih ada potensi untuk akan pullback naik nih ya, dari struktur yang kita lihat dari H1 internalnya ya. Lalu ya, di sini ekspektasinya posisinya saya adalah harga ini akan ada posisi ke bawah dulu, pullback dulu ya. Karena kalau kita lihat di sini tadi kan sebelumnya dia bearish ya kan, sebelumnya dia bearish, lalu di sini ada konfirmasi ya, harga ngambil liquidity di sini ya. Lalu lower high sebelumnya atau strong high yang ada di sini itu di break oleh harga ya. Ekspektasi kita adalah di sini harga akan adanya kenaikan ya, yang sebelumnya bearish akan menjadi bullish. Nah, secara tidak langsung pasti kita akan nyoba atau kita bisa mencoba mencari area posisi buy ya. Cuman di sini saya nggak nyari posisi buy-nya, bahkan di sini saya mencari sell-nya, karena di sini saya counter ya. Mungkin ini salah satu video saya yang counter trend ya, karena untuk counter trend ini jarang banget ya saya share di YouTube ya. Cuman ada beberapa entry juga, model-model entry emang nggak saya upload ke YouTube ya. Cuman kalau yang hal yang seperti ini emang ya menurut saya wajar aja untuk di share ke YouTube ya. Ya, di sini posisinya ya saya nentuin dulu ya, dari swing low ke swing high-nya saya lihat dulu. Sebisa mungkin harga jangan berada di area discount zone untuk nge-sell ya, karena ekspektasi kita di sini adalah bullish ya. Kecuali misalnya masih bearish, it's okay, pasti kita bakal nyari sell ya kan. Kalau misalnya masih bearish, cuman di sini kita udah tahu bahwa di sini dia posisinya udah bullish ya kan, posisinya udah bullish nih. Oke lah, jadi saya bakal nyari buy. Tapi kalau misal saya bakal nyari buy ya lama nih, nunggu harga ke bawah. Jadi saya counter dulu ya. Dan juga counter juga sebisa mungkin jangan harga ini ada di area diskon, sebisa mungkin masih di area premium
karena kita manfaatinnya sampai ke area diskon gitu ya. Nanti di area diskon baru teman-teman nyarinya buy tuh ya. Nah, jadi minimal banget kalau misalnya teman-teman di counter ya, contoh ya di posisi seperti ini ya, lagi mau counter trend ya, sebisa mungkin posisinya harga berada di area premium, dan juga untuk target TP sebenarnya di area equilibrium ini udah ideal ya. Equilibrium Fibonacci ini udah ideal ya, karena kita juga counter ya. Dan juga bang, tapi jarak dari area entry ke equilibrium itu sangat dekat ya. Ya itulah kita manfaatnya itu di lower time frame, bukan di A1 ya, bukan di M15. Kecuali misal jauh, it's okay, 15 worth it lah. Tapi kalau misalnya ya jaraknya nggak jauh-jauh banget ya, terus RR-nya takutnya nggak nyampe ya, misal teman-teman RR 1/3 tapi nggak nyampe ya, mau nggak mau kan pasti harus main di lower time frame itu ya. Jadi sekali lagi di sini saya counter ya, posisi saya counter di sini, manfaatin pullbacknya. Ini kan akan pullback nih ya, ada chance dia pullback dulu lah ya, karena di harga berada di area premium ya. Kalau counter ya nyari di harga premium, kalau misalnya kita mau counter nge-sell ya di struktur bullish ya, cari di harga premium. Begitupun sebaliknya ya, jangan posisi di area diskon baru nyari counter. Oke, ngerti lah ya penjelasan seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Nah, pas aku buka chart di sini posisinya di M5, ini saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Nah, di sini saya melihat ada liquidity trend line. Ini kan liquidity nih, seperti ini. Ini liquidity trend line nih, seperti ini. Nah, ini yang dimaksud sebagai liquidity trend line. Nah, ya saya melihat di sini ada liquidity ya, ini pasti bakalan dimakan nih sama harga. Pasti ya bakal ada potensi untuk harga bakal makan ini ke bawah. Itu. Makan ini ke bawah ngapain ya? Ini kan sekarang dia masuk area diskon untuk pullback. Dan liquidity ini bakal dimakan nih. Liquidity di sini. Ini liquidity ya kan? Ya, ini liquidity. Inilah. Nih 3 nih di sini. Ini kan liquidity trend line nih. Sini liquidity. Ini kan liquidity semua, liquidity. Ya, ini pasti bakal dimakan semua liquidity-nya untuk harga ke bawah. Pasti banyak retail nih masang area buy, terus SL-nya di sini, SL di sini, SL di sini, ini banyak banget nih. Ya, habis itu harga bakal makan SL yang ke bawah. Karena dari struktur juga emang bener bullish. Ya, emang bener, cuman ya kita harus tahu timing juga yang saya bilang. Kita harus tahu timing untuk counter. Nggak ngasal ya, cuman kalau teman-teman mau belajar ya silakan aja gabung di private community. Mumpung saya open di sini, siang tadi saya ada open untuk 2 orang, dan di sini udah 1 orang ya yang udah payment ya, tinggal 1 orang lagi ya, tinggal siapa yang cepet ya dia yang dapat ya, tinggal 1 orang lagi. Oke, langsung lanjut aja di sini. Nah, di sini posisinya ini kan saya ekspektasinya adalah dia bakal makan liquidity ini, dan posisinya resistance entry saya sell itu harga di area premium. Ya, pasti ada chance untuk harga pullback dulu. Nggak mungkin harga itu bergerak bakalan naik aja terus nggak ada pullbacknya, pasti bakal ada pullbacknya. Ya sama aja seperti ini, struktur bullish pasti bakal butuh pullback dulu dong. Nggak mungkin dia bakal naik nggak ada pullback seperti ini, pasti bakal butuh pullback dulu ya. Nah, di higher time frame tadi kan yang kita lihat kan bullish ya, pasti harga butuh pullback. Di lower time frame kan bisa kita manfaatkan tuh. Nah, jadi di sini ya saya juga ada share tadi untuk setupnya di private community. Di sini ada order block ya, cuman di sini saya juga ada bilang ya waktu saya share setupnya, ini high risk setup ya, high risk entry, karena di sini entry tanpa konfirmasi ya, tidak ada change of character ataupun market structure shift. Kita langsung entry di sini ya melalui adanya zona order block di M5 ya. Nah, di sini untuk entry-nya order block M5 di sini, terus SL itu di sini ada liquidity ya teman-teman ya. Saya ada liquidity. Nah, SL itu saya lebih di sini, tapi yang di sini yang saya lebih itu hanya 3 poin ya, yang artinya di sini berarti 31 ya, 31 ya. Untuk area SL nya, karena saya hanya lebihin 3 poin dari liquidity. Ini kan liquidity nih ya, bisa aja ada chance harga bakal ngambil ini ya. Target TP saya itu dikit doang, cuman 1/4 di daerah sini, 1/4 ya. Walaupun saya bakal expect-nya harga bakal makan nih liquidity, ini bakal dimakan ya kan, bisa aja. Cuman ya di sini juga posisinya saya tanpa konfirmasi untuk entry yang nggak usah muluk-muluk gede lah
1/4 cukup gitu. Dan juga di sini untuk entry yang di sini setup yang pertama ini sebenarnya SL. Ya, nanti mungkin kita bisa teman-teman lihat untuk entry-nya seperti apa ya. Jadi nanti bakal TP-nya itu di entry yang kedua ya. Nanti disimak aja ya, disimak aja. Nih. Terlalu pelan, kita 2x3 di sini. Di sini hampir belum hit ya, dia cuma ngambil di fair value gap ya, cuman pending order saya ada di order block di sini. Nah di sini dia naik, habis itu dia langsung ngambil SL ya. After dia ngambil liquidity di sini, ini kan ngambil liquidity dia nih, ngambil liquidity ya. Emang cuman saya lebihnya hanya 3 poin ya, kalau mungkin saya lebih dari 5 atau 7 poin ya mungkin aman dari SL ya, cuman saya hanya 3 poin. Nah di sini dia ngambil SL baru harga turun. Nah di sini saya langsung mencoba re-entry. Nah re-entry ini beda ya teman-teman, harus tahu konsep re-entry itu seperti apa ya. Karena yang kebanyakan teman-teman tahu di sini itu pasti yang diajar mentor kalian itu re-entry itu adalah entry di zona yang sama ya kan. Misal contoh seperti ini, harga ngambil SL, wah SL, habis itu udah re-entry di sini. Nggak gitu teman-teman ya, nggak gitu konsepnya. Konsep yang bener re-entry itu nggak gitu, yang perlu teman-teman pahami. Bisa SL oke, King masih bisa re-entry nggak King? Wah ini mikir keras ini, si Kingnya ini mikir keras. Wah bisa nggak ya? Wah ini bisa nggak ya? Oh ini bisa nih, oke re-entry guys ya, 0.65439 re-entry full margin. Ya kan, akhirnya re-entry. Nah, jadi konsep re-entry itu sebenarnya nggak gitu. Jadi seperti ini caranya. Ini kan udah SL ya, ini udah SL, kita geser ke sini. Ini entry kita yang udah SL, kita geser. Nah di sini saya perlu lihat dulu tuh maksudnya gimana. Ini kan dari strukturnya kan seperti ini ya. Nah sini ke sini ke sini ya kan. Nah saya butuh ini di break dulu, karena yang saya bilang di awal entry saya ini ya, entry model yang pertama ini yang SL ini high risk karena tanpa konfirmasi ya kan. Jadi saya mau nunggu ada konfirmasi dulu di sini. Kalau misal ini dia bakal turun, harga ini bakal turun ke bawah ya, ke bawah gini di break, ini nge-break ya higher low-nya, yang artinya berarti ada konfirmasi bahwa ya adanya perubahan tren, konfirmasi. Nah baru kita cari entry sell di zona yang baru, bukan di zona yang sama ya. Kenapa kok harus nunggu konfirmasi? Kalau misalnya teman-teman nggak nunggu konfirmasi ya, hanya ikutin seeking misalnya di zona ini yang tadi ya kan, ini OBM5, ini OBM5 ya, seeking kalian tadi tuh bilang ya re-entry di sini King ya kan, re-entry. Akhirnya kalian re-entry, ternyata apa, harga nggak break ini, struktur malah cenderung malah dia naik. Akhirnya apa, kalian SL lagi, sama aja bohong ya kan. Itu makanya harus dimengerti, konsep re-entry itu harus dimengerti, nggak asal re-entry ya, udah kalian tuh sebenarnya ya itulah sebenarnya ya, harus belajar ya. Sulit kalau misalnya teman-teman ini nggak mau belajar ya. Masih bisa re-entry nggak King? Aduh, jatuhnya ya bego ya kan. Nah jadi teman-teman ya harus nunggu hair low ini di break. Begitu hair low ini di break, yang artinya berarti di sini ada chance of karakter. Nah ini kan break nih ya kan, kita dapat konfirmasi. Oke, berarti di sini menjadi MSS ya kan, udah dapat nih konfirmasi nih. Ini baru bisa kita nambah keyakinan. Kalau tadi sebelumnya it's okay lah ya, kita hanya mengandalkan yang adanya liquidity trend line ya, ada potensi untuk harga ngambil liquidity di sini ya. Terus tadi juga di area time frame juga harga masih berada di area premium, harga butuh pullback terlebih dahulu ya. Itu reset entry kita yang pertama ya. Ternyata harga malah respect di SL ya, ngambil liquidity di sini ya. After ngambil liquidity turun, setelah turun baru di sini yang benar-benar bisa kita andalkan ya, adanya konfirmasi. Konfirmasi apa ya di sini ya, market rekursiv, itulah konfirmasinya. Nah lalu di sini saya re-entry-nya di si M3 ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada fair value gap yang belum sepenuhnya tertutup ataupun liquidity ya. Ini kan FVG-nya kan di sini, mana tadi ini bloknya nih. Nah, ini kan FVG-nya nih ya, ini FVG-nya nih. Nah ini liquidity ya, jadi saya entry di liquidity-nya di sini ya. Nah di sini saya nggak ada keraguan lagi lah ya, cukup dilebihkan 3 poin di sini karena
sudah dapat konfirmasi ya. Kalau di sini sebelumnya kan ya sebenarnya harusnya sih nggak lebihkan 3 poin sih ya, karena tanpa konfirmasi ya. Cuma di sini udah dapat konfirmasi ya, udah pede untuk entry, dan pastinya ini bakal waktunya untuk dia makan liquidity yang ada di sini. Ini bakal dimakan semua nih liquidity nih, karena udah valid banget di sini, ada konfirmasi teman-teman. Kalau it's okay lah sebelumnya itu tanpa konfirmasi kita entry ya kan. Akhirnya ya udah stop loss, jadi kita mesti ngeriset. Oke, kesalahannya di mana? Oke, sell terlalu tipis, harga ngambil liquidity, akhirnya stop loss. Oke, kita nunggu. Untuk apa nunggunya? Melakukan re-entry. Re-entry bukan di zona yang sama. Re-entry-nya melakukan re-entry setelah adanya konfirmasi, yaitu MSS di sini. Perlu diingat ya. Akhirnya pede banget nih, pasti bakal diambil nih liquidity di sini ya. Tapi di sini area-nya itu saya nggak sampai gede sampai di sini ya. Ataupun misalnya di sini kan tadi equilibrium ya, equilibrium Fibonacci ya tadi ya, equilibrium Fibonacci yang tadi di RT ampere mas 1 ya, kita bisa aja berekspektasi harga ke sini. Karena apa? Dia satu tadi yang kita lihat di sini harga ini kan butuh pullback dulu ya kan. Nih, saya tarik ulang Fibonacci-nya ke sini. Nih. Nah, ini kan area 05, ini kan 05 Fibonacci kan area equilibrium. Minimal banget lah dia tuh respect sampai sini untuk pullback. Maksudnya seperti apa ya? Misalnya dia turun ke sini, lalu dia naik, ya, membentuk break of structure di sini, break high sebelumnya. Seharusnya seperti itu kalau dari struktur bullish, ya. Ya paling normal banget lah, minimal banget ya equilibrium. Cuman ya kalau kita manfaatin 2 ampere ya lihat sendiri area yang gede ya kan. Tuh. Mungkin teman-teman lihat jaraknya sangat deket doang bang, kayak berapa doang gitu ya. Cuman kita di sini kan threadnya pakai RR ya teman-teman ya, mainnya di lot size ya, bukan entry manfaatin pips ya. Mau kita cuman berapa pips ya kita bisa maksimal karena kita main di lot size. Kita menggunakan risk and reward ya, berbeda sama komunitas-komunitas yang hanya memanfaatkan pips ya, beda ya. Dari model entry juga kita berbeda sama mereka ya. Nah, jadi saya hanya ngambil 1/5 di sini. Karena kenapa 1/5? Ya, it's okay lah kalau misalnya di sini 5 ini TP, ya kan. 5R saya udah ngantongin, dikurangi 1R yang artinya berarti 4R, ya kan. Tadi di USDJPY di trade di sini saya ada TP itu sekitar 4R. Ya udah berarti saya ada ngantongin 8R. Ya itu udah lumayan banget ya. Di sehari untuk dapat 8R ya. Teman-teman guna setiap trade-nya, misal contoh ya teman-teman tuh RPT-nya sekitar 100.000, dapat sehari 8R aja udah 800.000 kan. Siapa yang mau ngasih sehari 800.000? Ayo, ada nggak yang mau ngasih? Itu aja ya. Jadi ya disyukuri aja ya, berapa sehari dapat berapa R ya, cuman 3 misalnya atau 6 ya, disyukuri aja gitu. Cuman yang penting jangan sampai minus ya. Kalaupun minus ya jangan dikejar-kejar banget ya, santai aja tuh. Oke, lanjut lagi ya. Berarti ini kita udah dapat konfirmasi tadi ya, udah ingat lah ya, nggak perlu saya ngulang-ulang terus. Oke, kita lihat di sini untuk trade-nya. Nah, di sini harga langsung naik pullback nih. Ya, karena pasti ekspektasi saya adalah seperti ini. Ya kan, ini kan higher low, ini higher high. Habis itu dia bentuk lower low, break higher low sebelumnya. Harga struktur shift. Habis itu harga ada chance untuk pullback terlebih dahulu. Mana ini ada OB ya, ada FVG, ada liquidity ya. Saya enter di liquidity-nya. Dan juga karena ini EVG-nya juga belum sepenuhnya tertutup ya, karena kalau kita zoom di sini ya, ini nggak apa-apa agak panjang videonya karena saya sambil ngejelasin juga. Ini tuh lebar awal EVG-nya itu segini, habis itu dimakan sama candle yang ini, candle bullish ini. Jadi EVG yang tersisa itu segini nih, EVG yang tersisa, karena yang di sebagian ini 50% yang tadi udah kemakan sama candle yang bullish ini tuh. Jadi yang perlu direspek oleh harga itu yang daerah sini, ini masih perlu direspek sama harga atau perlu diambil lagi sama harga itu ya. Simpelnya aja saya enter di liquidity-nya aja gitu. Nah, ini udah hit ya, sniper entry nih ya. Ini kalau grup IB nih ngomongnya ini zero floating ya. zero floating nggak tuh. Nah, sini langsung TP dan dia junam, dan dia bener dia sampai di area, kalau kita perhatikan ya, capai sampai area equilibrium ya. Mungkin kalau misalnya saya sampai di equilibrium ya mungkin kenyang nih 7 sekian ya. Ya 7 tambah 4 ya udah berapa itu sehari, udah kenyang ya kan. Nah sekarang kalau kita lihat ya, harga
expect di area OTI ini sekarang. Ya, ini kan area OTI dia 1 ya kan. Ya mungkin ada chance untuk dia after dia di OTI ini ada kenaikan ya. Mungkin teman-teman bisa nanti untuk cari konfirmasi ya. Tapi untuk di video ini saya hanya untuk video setup ya, saya nggak akan menjelaskan di mana akan ada zona untuk entry atau bagaimana ya. Teman-teman ya belajar sendiri, cari tahu sendiri ya. Kalau masih belum mengerti ya silahkan gabung aja di Private Community. Mumpung ini tinggal 1 slot ya, harga spesial untuk hari ini ya, jangan disia-siain. Oke guys, dan jangan lupa ini untuk bukti trade-nya ya, berikut untuk yang SL dan untuk yang TP ya, kita tetap transparan di sini. Oke guys, jadi untuk di sini sebenarnya yang di domisili Jakarta coba mungkin bisa absen ke Telegram ya. Kira-kira kalau misal di daerah Jakarta ada beberapa orang nih ya, saya pengen tahu nih ada nggak kira-kira yang mau private offline di daerah Jakarta. Kalau ada yang mau coba chat ke Telegram, kalau yang mau aja ya, kalau nggak mau ya nggak ada paksaan. Walaupun kalian domisili sana juga, kalau nggak mau ya saya nggak mau maksa juga, karena makanya saya bilang sini yang mau aja. Kalau emang ada yang mau ya coba absen ke Telegram, kira-kira ada berapa orang dan pada serius atau enggak ya. Saya juga kalaupun mau kalian bayar saya berapapun, kalau nggak serius ya saya nggak bisa juga ya. Saya hanya berbagi ilmu kepada orang yang benar-benar ingin ya mau memaksimalkan atau ingin mau mendalami ilmu di industri forex ini. Oke, jangan lupa ya, kalau emang ada yang daerah domisili Jakarta coba di absen di Telegram ya, langsung chat aja ya. Di kontak saya itu ada di deskripsi ya, deskripsi video ini, lihat aja. Oke guys, see you next video, bye bye.